Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan model dalam proses komunikasi. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, perkenalkan dulu nama kelompok kami. Yang pertama, Ramadan Pradana Putra NIM 20108111022. Yang kedua, Cika Aditya Yanwardani NIM 20108111024. Yang ketiga, Jasmine Konita Wardana NIM 20108111025. Prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi memiliki banyak implikasi praktis untuk efektivitas komunikasi. Prinsip yang pertama yaitu communication is purposeful atau komunikasi itu bertujuan. Terdapat 5 tujuan yang umum untuk sebagian besar bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu to learn atau untuk belajar. Komunikasi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang orang lain, dunia, dan diri sendiri. Yang berikutnya yaitu to relate atau untuk berhubungan. Komunikasi bertujuan untuk membentuk hubungan dengan orang lain dan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu to help atau untuk membantu. Komunikasi bertujuan untuk membantu orang lain atau menawarkan solusi. Yang keempat yaitu to influence atau untuk mempengaruhi. Komunikasi bertujuan untuk memperkuat atau mengubah sikap atau perilaku orang lain. Yang terakhir yaitu to play atau untuk bermain. Komunikasi bertujuan untuk menikmati pengalaman saat ini. Prinsip yang kedua yaitu communication is transaksional atau komunikasi adalah transaksional. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama, komunikasi adalah proses yang selalu berubah. Komunikasi merupakan aktivitas yang berkelanjutan. Tidak ada komunikasi yang tetap statis. Yang kedua yaitu setiap elemen berhubungan secara integral dengan setiap elemen lainnya. Misalnya, tidak akan ada sumber tanpa penerima atau tidak akan ada pesan tanpa sumber. Yang ketiga yaitu komunikasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Komunikasi dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sikap, keyakinan budaya, citra diri, harapan masa depan, emosi, dan sejumlah hal yang terkait. Yang berikutnya yaitu setiap orang merupakan interaksi baik pengirim maupun penerima. Pembicara dan pendengar saling mengirim pesan pada saat yang bersamaan. Kita mengirim pesan ketika kita berbicara, tetapi juga ketika kita mendengarkan. Prinsip yang ketiga yaitu communication is a package of signals atau komunikasi adalah paket sinyal. Perilaku komunikasi, baik yang melibatkan pesan verbal, gerak tubuh, atau beberapa kombinasi, biasanya terjadi dalam paket. Perilaku verbal dan non-verbal saling menguatkan atau mendukung. Prinsip yang keempat yaitu communication is a process of adjustment atau komunikasi adalah proses penyesuaian. Komunikasi dapat berlangsung hanya sejauh komunikator menggunakan sistem sinyal yang sama. Namun, pada kenyataannya, tidak ada dua orang yang menggunakan sistem sinyal yang identik, sehingga proses penyesuaian relevan untuk semua bentuk komunikasi. 5. Communication involves content and relationship dimension atau komunikasi melibatkan dimensi konten dan hubungan. Komunikasi merujuk pada hubungan antara para pihak. Dengan kata lain, komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Misalnya, seorang bos mungkin berkata kepada seorang pekerja, "Temui saya setelah rapat." Pesan sederhana ini memiliki aspek isi dan aspek relasional. Pesan konten mengacu pada respons perilaku yang diharapkan, yaitu bahwa pekerja menemui bos setelah rapat. Keenam, communication is ambiguous atau komunikasi ambigu. Pesan ambigu adalah pesan dengan lebih dari satu makna potensial. Terkadang ambiguitas ini terjadi karena kita menggunakan kata-kata yang bisa diartikan berbeda. Istilah waktu informal menawarkan contoh yang baik, segera, dalam 1 menit, awal, terlambat, dan istilah serupa seringkali memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Yang ketujuh, communication is punctuation atau komunikasi terbagi. Peristiwa komunikasi adalah transaksi berkelanjutan yang tidak memiliki awal atau akhir yang jelas. Sebagai peserta atau pengamat komunikasi, Anda membagi proses berkelanjutan ini menjadi sebab dan akibat atau rangsangan dan tanggapan. The punctuation of communication adalah segmentasi aliran komunikasi yang berkelanjutan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa bagian-bagian ini Anda beri label penyebab atau rangsangan, dan lainnya efek atau tanggapan. Dan terakhir, communication is inevitable, irreversible, and
unrepeatable, atau komunikasi tidak dapat dihindari, tidak dapat diurungkan, dan tidak dapat diulangi. Yang pertama, inevitable, atau tidak dapat dihindari. Seringkali komunikasi dianggap disengaja, bertujuan, dan dimotivasi secara sadar. Dalam banyak kasus memang demikian, namun dalam kasus lain, komunikasi terjadi meskipun salah satu individu tidak berpikir dia berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi. Yang kedua, irreversible atau tidak dapat diurungkan. Komunikasi adalah proses yang tidak dapat diubah. Setelah Anda mengatakan sesuatu, setelah Anda menekan tombol kirim di email Anda tidak dapat membatalkan komunikasi. Yang terakhir, unrepeatable atau tidak dapat diulangi. Yang terakhir, unrepeatable atau tidak dapat diulangi. Alasan tidak dapat diulangnya komunikasi itu sederhana. Setiap orang dan segala sesuatu terus berubah. Akibatnya, Anda tidak akan pernah bisa menangkap kembali situasi, kerangka berpikir, atau dinamika hubungan yang sama persis yang mendefinisikan tindakan komunikasi sebelumnya. Model-model komunikasi yang pertama ada model komunikasi linier. Model komunikasi linier merupakan suatu model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah, yaitu komunikasi yang bersifat koreasif, dapat membentuk suatu perintah, instruksi, dan sifatnya memaksa. Di dalam model komunikasi linier ini terdapat model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles merupakan proses komunikasi yang terjadi ketika seseorang berbicara kepada orang lain dalam rangka mengubah sikap. Model komunikasi ini menitikberatkan kepada pembicara, dan karena pembicara dapat dipandang sebagai pihak yang aktif dan menerima pesan, dianggap sebagai pihak yang pasif. Selanjutnya, selain model komunikasi Aristoteles, terdapat model komunikasi Lasswell. Di sini, model komunikasi Lasswell yang sangat menitikberatkan kepada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikaton, dan pemerintah atau penerima, serta efek. Selain model komunikasi Lasswell, terdapat model komunikasi Berlow. Model komunikasi Berlow sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, di dalam model komunikasi Berlow ini terdapat model-model lainnya, yaitu seperti sumber komunikasi, pesan atau informasi yang disampaikan, ada saluran atau media komunikasi, yang terakhir yaitu ada penerima pesan. Selain model komunikasi Berlow, di sini juga ada model komunikasi Shannon dan Weaver, yang merupakan sumber komunikasi yang menghasilkan suatu pesan yang dapat dikomunikasikan atau ditransmisikan oleh transmitter. Transmitter sendiri yaitu mengubah pesan dari satu sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Contohnya seperti media TV. Selanjutnya yaitu ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi ini menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Model komunikasi ini terdapat yaitu ada model di dalamnya, terdapat model komunikasi intrapribadi Berlund, yang merupakan seorang ahli komunikasi yang berasal dari Amerika. Komunikasi ini merupakan suatu proses pengolahan dan penyusunan informasi melalui sistem saraf yang ada di dalam otak kita, yang disebabkan oleh stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya ada model komunikasi antar pribadi Berlund. Model komunikasi ini ditemukan oleh Berlund, dan terdapat unsur-unsur komunikasi pada proses antropologi, yaitu melalui pesan isyarat seperti perilaku verbal maupun perilaku nonverbal. Selanjutnya, model komunikasi yang terakhir yaitu ada model komunikasi interaksional. Model komunikasi ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet, media komunikasi modern, komunikasi, interaksi, dan lain sebagainya. Model ini dapat digambarkan sebagai pengganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Sekian.